Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya tidak memberikan resep atau tutorial memasak ya, teman-teman, tetapi akan memberikan informasi seputar keguguran. Nah, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang hamil muda ataupun teman-teman yang bakalan menjadi calon ibu. Nah, untuk mengetahui apa saja tanda-tanda yang saya alami pas keguguran, silahkan saksikan video ini sampai habis. Nah, sebelum lanjut video, di sini saya ingin melihatkan kepada teman-teman hasil USG pertama saya. Ketika itu kita USG pada tanggal 17 bulan 10. Nah, pas itu kehamilan saya sudah berumur 6 minggu 5 hari. Nah, dari hasil USG, dokter mengatakan bahwa janin saya berkembang dengan baik dan tidak ada masalah. Bahkan dokter mengatakan ketika itu janin telah memiliki detak jantung. Nah, ketika kehamilan saya berumur 12 minggu, nah pas saat itulah keguguran terjadi. Nah, berikut tanda-tanda keguguran yang saya alami. Nah, pada video kali ini saya memberikan informasi kepada teman-teman semua yang sedang hamil mungkin mengenai tanda-tanda keguguran. Nah, keguguran ini khususnya pada hamil muda atau 20 minggu pertama kehamilan. Nah, sebelum membahas macam-macam atau tanda-tanda keguguran, di sini saya akan memberikan sedikit keterangan mengenai apa itu keguguran. Keguguran adalah kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Nah, keguguran juga bermacam-macam ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh dua macam saja karena ini paling banyak dialami oleh ibu hamil, terutama ibu hamil yang berumur 1 sampai 20 minggu. Yang pertama itu keguguran menyeluruh atau komplit. Jenis keguguran ini mulut rahim terbuka lebar sehingga seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Nah, bagi ibu hamil yang mengalami keguguran ini biasanya mengalami pendarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Nah, biasanya keguguran ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Nah, ini keguguran yang saya alami ya, teman-teman. Nah, keguguran kedua yaitu keguguran incomplete atau pada keadaan ini jaringan sudah keluar sebagian saja. Umumnya pendarahan serta nyeri perut akan berlangsung lama dan baru bisa berhenti setelah seluruh jaringan telah keluar dari rahim. Nah, pada masa ini ibu yang mengalami keguguran biasanya dihadapkan kepada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama yaitu minum obat dan yang kedua yaitu tindakan kuret untuk mengeluarkan seluruh sisa-sisa jaringan kehamilan yang tertinggal. Nah, selanjutnya ini tanda-tanda yang dialami oleh ibu yang keguguran ya teman-teman. Di antaranya yaitu sakit punggung bagian bawah atau pinggang. Nah, pada umumnya ibu hamil memang sering mengalami sakit pinggang atau punggung bagian bawah ya teman-teman. Tetapi jika terjadi sakit yang berlebihan bisa menjadi suatu tanda-tanda bahwa terjadi kontraksi di rahim yang akan menyebabkan keguguran. Tetapi yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa tidak semua ibu hamil yang mengalami keguguran itu mereka mengalami sakit pinggang atau panggul yang berlebihan. Termasuk saya pribadi, saya tidak mengalami tanda-tanda yang satu ini ya teman-teman. Nah, tanda-tanda keguguran yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu kram perut bagian bawah. Seperti kita waktu sakit perut menstruasi dan ini sakitnya bisa jadi lebih parah. Kram perut sama halnya dengan sakit pada panggul, ini biasa dirasakan oleh ibu hamil. Namun jika sakit terasa kram berlebihan, itu bisa jadi pertanda yang tidak baik untuk ibu hamil, terutama untuk ibu hamil muda. Nah, lagi-lagi saya pribadi juga tidak mengalami gejala yang satu ini ya teman-teman. Nah, tanda-tanda ketiga yaitu keluarnya flek dari Miss V. Nah, keluarnya flek pada ibu hamil biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terjadinya implantasi atau disebut juga dengan menempelnya embrio pada dinding rahim. Flek saat ibu hamil umumnya tidak berbahaya dan akan mereda dalam 3-5 hari. Nah, flek ini juga bisa terjadi karena infeksi pada vagina.
Nah, ini juga perlu diwaspadai ya, teman-teman. Walaupun pada umumnya flek pada ibu hamil itu wajar dan tidak berbahaya, nah apabila disertai dengan rasa sakit perut bagian bawah, sebaiknya ibu hamil perlu waspada dan memeriksakan diri ke dokter kandungan atau ke bidan terdekat. Karena flek saat hamil juga dapat mengindikasi penyakit yang lebih serius termasuk keguguran. Nah, saya sendiri juga mengalami tanda-tanda ini ya, teman-teman. Tetapi flek yang keluar itu jumlahnya sangat sedikit sekali dan dia itu berwarna coklat muda. Nah, flek yang keluar mungkin berbeda-beda ya, teman-teman, warnanya. Ada yang berwarna coklat tua, kemudian coklat muda, merah pekat atau merah muda, dan jumlahnya juga bervariasi. Ada yang jumlahnya itu banyak dan ada juga yang sedikit sekali. Nah, termasuk saya itu hanya fleknya sedikit dan warnanya pun coklat muda. Nah, tanda-tanda keguguran yang keempat yaitu pendarahan ya, teman-teman. Pendarahan pada ibu hamil memang tidak selalu menjadi pertanda itu keguguran, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa darah yang keluar adalah tanda-tanda keguguran. Nah, darah yang keluar bisa jadi seperti darah menstruasi ya, teman-teman. Namun, dalam banyak kasus keguguran, yang keluar bisa darah biasa dan bisa juga berbentuk gumpalan dan disertai dengan rasa sakit. Nah, jumlahnya pun lebih banyak dari darah menstruasi. Nah, darah yang keluar itu bisa jadi seperti darah menstruasi seperti yang di kain ini. Nah, bisa juga seperti darah yang di foto ini ya, teman-teman, seperti darah menggumpal. Nah, itu merupakan jaringan kehamilan yang ada di rahim kita. Nah, jika sisa jaringan ini tidak seluruhnya keluar dari rahim kita, maka dokter akan melakukan kuret ya, teman-teman, agar rahim kita itu bersih dan bisa untuk hamil kembali. Nah, saya pribadi ya, teman-teman, yang mengalami keguguran pada kehamilan saya berumur 12 minggu. Alhamdulillah saya tidak kuret. Nah, itu saya rutin minum obat dari dokter, kemudian ada obat kampung yang saya minum. Nah, bagi teman-teman yang mau informasinya, apa sih kiat-kiat agar keguguran kita tidak kuret, teman-teman semua boleh komen di kolom komentar ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.